Selamat berjumpa kembali dalam kegiatan MTS Catering. Pada pagi ini, saya Yuni Wijayanti akan menyampaikan materi MTS, yaitu cara belajar yang efektif. Sebelum saya menyampaikan tentang cara belajar efektif, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang belajar. Apa itu belajar? Belajar adalah suatu perubahan tingkah laku seseorang, baik sikap, kebiasaan, pengetahuan dan kecakapan yang terjadi akibat adanya suatu pengalaman atau latihan. Nah, di sini saya mempunyai 4 gambar yang merupakan contoh perubahan tingkah laku yang bisa kalian amati. Nah, kira-kira perubahan tingkah laku mana yang dimaksud? Perubahan yang dimaksud adalah perubahan tingkah laku yang positif, yaitu perubahan tingkah laku yang menuju ke arah kemajuan. Sehingga dengan belajar diharapkan akan terjadi perubahan yang baik di dalam diri seseorang. Selanjutnya, apa itu belajar efektif? Belajar efektif adalah belajar dengan cara yang menyenangkan, terjadwal dengan baik, tidak memakan banyak waktu, dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, kalian juga perlu mengetahui alasan mengapa kita perlu belajar efektif. Yang pertama adalah untuk mencapai keberhasilan. Yang kedua, agar kita tidak mudah stres. Yang ketiga adalah agar kita bisa mencapai prestasi. Nah, tentu kalian ingin tahu bagaimana cara belajar yang efektif. Nah, cara yang pertama adalah belajar kelompok. Cara ini seringkali dikatakan cara yang paling efektif, karena belajar berkelompok akan membuat otak kita menjadi lebih rileks dalam menerima materi pelajaran. Selain itu, hal-hal yang belum diketahui akan lebih mudah diselesaikan dengan cara bekerja kelompok. Kedua, rajin membuat catatan intisari pelajaran atau rangkuman. Membuat rangkuman merupakan salah satu cara yang efektif. Kalian dapat membuat catatan berisi poin-poin penting dari buku yang sedang kalian pelajari. Saat membuat rangkuman, secara tidak langsung kalian telah mengulang materi yang telah kalian dapatkan, sehingga belajar pun menjadi lebih efektif dan efisien. 3. Niat yang bersungguh-sungguh. Untuk belajar dengan hasil optimal, diperlukan niat dan kemauan yang kuat untuk berusaha. 4. Perencanaan yang baik. Perencanaan belajar yang baik akan membantumu mengatur waktu dan materi apa yang harus dipelajari. Dengan demikian, kamu bisa lebih fokus dan konsentrasi dalam belajar. 5. Menjadi aktif bertanya dan ditanya. Saat kalian menemukan kesulitan belajar, jangan pernah malu untuk bertanya kepada orang yang lebih paham. Kalian juga dapat bertanya kepada guru ataupun teman. Kalian juga dapat berdiskusi atau belajar bersama dengan teman-teman agar mendapatkan solusi. 6. Selalu mengulang materi pelajaran. Dengan mengulang materi pelajaran yang telah diajarkan, akan membuat kalian semakin paham. 7. Mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Mendengarkan penjelasan guru dengan baik akan membuat kita lebih mudah untuk menerima materi yang diajarkan. Cara yang ke-8, lokasi dan situasi yang kondusif atau nyaman.
Sebenarnya tidak ada istilah suasana yang tepat. Semua suasana atau situasi menjadi tepat jika kamu berhasil mengontrol diri sendiri. Carilah tempat belajar yang nyaman dan membuat kamu fokus untuk belajar. Jika perlu, putarlah musik klasik yang akan membuat suasana menjadi santai dan damai. 9. Sesuaikan dengan gaya belajar. Setiap orang memiliki gaya belajar masing-masing. Setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan. Tentukan, kamu termasuk tipe yang mana? Apakah termasuk tipe visual, auditory, atau kinestetik? Dengan mengetahui gaya belajar, kamu bisa menyelesaikan diri sendiri dengan materi yang akan dipelajari. Jadi, tentukan tipe gaya belajarmu. Nah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian.